bisa mengaksesnya melalui SSO Dapodik ya, SSO Datadik, atau bisa mengakses halaman ini https://ptkdatadik.dikdasmen.go.id ya. Nanti subscribe nggak nih? Iya dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel Pagi Elie. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Saya doakan semoga Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan sehat, Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan semangat, Bapak Ibu semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang rasanya bisa kembali bertemu di channel Pagi Elie ini. Maaf Bapak Ibu semua karena satu bulan terakhir saya kurang update video tentang PPG karena ada beberapa kegiatan yang harus saya jalani sehingga saya tidak bisa untuk bertemu secara online dengan Bapak Ibu semua. Tetapi ini tidak menurunkan semangat saya untuk kita saling berbagi dengan Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua, di video kali ini saya akan membahas tentang sertifikasi PPG tahun 2025, di mana saya melihat saat ini sedang banyak Bapak Ibu yang kebingungan tentang sertifikasi yang sudah muncul di Info GTK ya. Namun masih banyak sekali pertanyaan terhadap yang ditampilkan di Info GTK. Nah, Bapak Ibu semua, di video kali ini saya akan membahas atau ingin berbagi tentang hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan agar sertifikasi Bapak Ibu semua bisa dicairkan. Nah, jadi disimak baik-baik Bapak dan Ibu. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen, dan di share ke teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua ya, di tahun 2025 ini sebagaimana jadwal yang udah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, bahwa pencairan untuk TPG atau tunjangan profesi guru triwulan 1 itu akan dibayarkan mulai April tahun berjalan. Nah, ini sudah bulan Maret, yang artinya sudah mendekati pencairan. Nah, saya meyakini ya bahwa hampir semua rata-rata ya di tampilan Info GTK-nya Bapak Ibu masih di tahap status validasi TPG yang bunyinya belum valid atau biasa disebut dengan kode nomor 2 ya. Nah, apa sih yang perlu Bapak Ibu perhatikan agar TPG-nya belum cair, agar bisa dicairkan? Ya, jadi disimak baik-baik Bapak Ibu. Di Bapak Ibu masih tertahan pada posisi ini semua ya Bapak Ibu ya. Masih tahap validasi data TPG. Persiapan verifikasi sudah selesai, sinkron Dapodik juga sudah selesai, di mana kita bisa melihat di update data terakhir ini adalah tanggal 15 bulan 2 tahun 2025. Sementara untuk proses validasinya itu di tanggal 21 ya bulan 2 tahun 2025. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di bagian atasnya itu adalah semester 1 tahun 2025. Artinya ini proses validasi pencairan TPG triwulan 1 ya. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, yang pertama yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah NUPTK dan nomor induk kependidikan Bapak Ibu semua itu valid. Kenapa? Karena NUPTK dan NIK ini ya menjadi kunci utama agar TPG Bapak Ibu semua bisa dicairkan ya. Jadi pastikan semua dulu Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu membuka Info GTK di kolom NUPTK statusnya sudah valid Bapak Ibu semua ya. Statusnya sudah valid. Nah, jadi yang berwarna biru ini statusnya sudah valid. Kemudian NIK-nya juga sudah valid sesuai dengan data yang ada di Serdik dan Dapodik Bapak Ibu semua. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi perhatikan NUPTK dan NIK Bapak Ibu semua itu statusnya valid ya. Itu yang pertama.
Kemudian Bapak Ibu semua, yang kedua yang Bapak Ibu perlu perhatikan adalah jumlah jam mengajar Bapak Ibu semua. Nah, setelah kita pastikan NUPTK dan NIK kita valid, Bapak Ibu harus memastikan jumlah jam mengajar Bapak Ibu itu harus 24 jam dan harus linear dengan mapel atau bidang studi PPG kita, ya. Nah, kalau Bapak Ibu kebingungan, mungkin saya rasa di info GTK itu sudah muncul semua Bapak Ibu, ya, jumlah jam mengajar yang ada di info GTK. Namun ketika Bapak Ibu ingin mengetahui jumlah jam mengajar yang diinputkan di Dapodik oleh operator, Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui SSO Dapodik, ya, SSO Datadik, atau bisa mengakses halaman ini, https://ptkdatadik.dikdasmen.go.id, ya. Nanti Bapak Ibu tinggal login menggunakan akun info GTK Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu klik di beban ajar, ya, di beban ajar, maka akan muncul jumlah jam mengajar Bapak Ibu semua, kemudian mata pelajarannya, rombongan belajarnya, kemudian waktu pembaharuan atau waktu diinputkan di Dapodik, ya. Ya, sini seperti contoh punya saya, ini jumlah jam mengajar saya Bapak Ibu semua. Kemudian di waktu pembaharuannya itu tertanggal 31, kemudian ini tanggal 15 Februari, ini tanggal 31 Januari, ini tanggal 31 Januari, ya. Nah, yang kedua yang Bapak Ibu perhatikan adalah jumlah jam mengajar Bapak Ibu semua harus 24 jam, ya, dan harus linear. Kenapa begitu? Karena kalau jam mengajar Bapak Ibu semua kurang, maka bisa dipastikan TPG Bapak Ibu semua tidak akan cair, ya. Maka yang harus diperhatikan adalah yang kedua adalah jumlah jam mengajar Bapak Ibu semua harus 24 jam dan harus linear, ya. Itu yang kedua Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa setelah memastikan NIK dan NUPTK-nya valid, kemudian jumlah jam mengajarnya sudah 24 jam, ya. Bapak Ibu harus pastikan untuk melakukan verbal ijazah, ya. Verbal ijazah di info GTK. Nah, ketika sudah melakukan verbal ijazah, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu semua, ya. Maka akan muncul seperti ini. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu jangan lupa untuk mencentang validasi TPG-nya Bapak Ibu yang ada di kolom di bawah ini, ya. Jadi di bawah ini ada keterangan saya menggunakan ijazah ini untuk yang pertama itu ada melamar P3K, seleksi PPG, dan validasi TPG. Nah, Bapak Ibu semua pastikan ketika sudah melakukan verbal ijazah, Bapak Ibu silahkan centang yang terakhir yaitu validasi TPG, ya, agar sistem bisa mendeteksi bahwa Bapak Ibu sudah melakukan verbal ijazah dan sudah melakukan yang namanya validasi TPG di verbal ijazah tersebut, ya. Nah, ini Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu belum melakukan validasi TPG-nya, silakan Bapak Ibu lakukan validasi TPG, ya. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu semua, status kepegawaian Bapak Ibu semua. Ini berlaku untuk Bapak Ibu yang PNS dan P3K, ya. Jika data Bapak dan Ibu semua yang ada di info GTK belum diupdate atau belum terbaharui, silahkan Bapak Ibu klik tombol yang berwarna biru yang ada di kolom tersebut, ya, untuk update data Bapak Ibu semua, ya. Pastikan data Bapak Ibu semua sudah terupdate status kepegawaiannya, ya. Begitu ya Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu semua, nah ini banyak yang bertanya tentang rekening, ya, karena keterangan dari validasi rekening itu masih kosong Bapak Ibu semua, atau data rekeningnya belum muncul. Nah, Bapak Ibu semua, saya perlu sampaikan bahwa ketika Bapak Ibu membuka info GTK, tolong diperhatikan baik-baik, ya. Di semua kolom info GTK, di semua keterangannya pasti ada watermark tulisan uji coba validasi, ya.
ada tulisan uji coba validasi. Jadi ini Bapak Ibu semua masih dalam tahap uji coba validasi. Nantinya ketika memang sudah selesai valid ya, maka Bapak Ibu semua akan diminta nomor rekeningnya oleh Dinas Pendidikan setempat atau Dinas Pendidikan Bapak Ibu semua untuk dimasukkan di dalam info GTK sebagai proses pencairan. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah yang pertama, untuk TPG PNS dan P3K akan ditransfer oleh Bendahara Dinas Pendidikan setempat. Jadi sistemnya ditransfer dari pusat ke pemerintah daerah, barulah dari bendahara pemerintah daerah mentransfer ke rekening Bapak Ibu semua. Beda lagi dengan TPG untuk guru honorer, guru swasta atau guru yayasan ya. Itu untuk TPG-nya langsung ditransfer dari pusat Bapak Ibu semua ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa kok data rekening saya masih kosong, yang Bapak Ibu perlu perhatikan adalah ini masih dalam tahap uji coba validasi. Nah, nantinya tetap akan diminta oleh Dinas Pendidikan setempat untuk memasukkan data rekening Bapak Ibu semua ya, agar bisa ditransfer ke rekening Bapak Ibu semua. Itu saja mungkin Bapak Ibu semua untuk video kali ini ya. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu mohon bersabar-sabar saja terlebih dahulu karena ini masih dalam tahap uji coba atau dalam tahap uji coba validasi. Jadi Bapak Ibu bersabar saja terlebih dahulu, jangan dulu tegang Bapak Ibu, jangan dulu bertanya kenapa ini ya. Ini masih dalam tahap uji coba validasi Bapak Ibu semua. Itu saja mungkin di video kali ini ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan atau apapun silahkan, saran atau masukan silahkan tinggalkan di kolom komentar saya ya, agar kita bisa bersilaturahmi agar saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Itu saja mungkin di video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.